Membicarakan ijazah dari mantan Presiden Jokowi ini sesuatu yang menarik teman ya. Karena yang pertama, ijazah ini dimiliki oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Pak Joko Widodo. Yang kedua teman, ijazah itu dikeluarkan dari Universitas Gadjah Mada teman. Sebagaimana pengakuan dari pihak rektorat yang mengatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi asli. Demikian juga dari pihak Bareskrim teman ya, juga menyatakan hal yang sama. Ijazah Pak Jokowi identik dengan ijazah yang lain yang seangkatan dari Pak Jokowi. Namun demikian, kalau kita lihat perbandingan di pihak Roy Suryo teman, membandingkan juga beberapa ijazah yang angkatan tahun 85 teman, diperbandingkan dengan Jokowi. Itu tidak identik. Yang identik adalah ijazah yang lainnya. Yang seangkatan dari Pak Jokowi itu identik, tapi dengan Pak Jokowi ini tidak identik ijazahnya. Menarik untuk kita bahas teman ya. Saya Kang Udin Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas kembali ijazah mantan Presiden Jokowi, di mana ijazah Pak Jokowi itu disebut oleh pihak UGM ataupun pihak Bareskrim Polri adalah identik atau asli teman ya. Namun demikian berbeda dengan penemuan dari Pak Roy Suryo yang menyatakan bahwa ijazah itu diduga palsu. Dan tentunya punya argumentasi yang ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Karena di situ ada tim ahli forensik juga, yaitu Bang Rismond Sianipar, yang ahli IT, ahli forensik juga. Yang kedua adalah Pak Roy Suryo, pakar telematika, dan ini juga mumpuni dalam hal untuk mendeteksi ijazah itu asli ataupun palsu. Namun demikian teman ya, ini ada satu dokumen yang ini benar-benar mencengangkan. Bagaimana mungkin ijazah Pak Jokowi itu keluar pada tanggal 5 November 1985. Jadi ijazahnya Pak Jokowi itu tertanggal 5 November 1985. Sedangkan skripsinya itu pengesahannya di tanggal 11 November 1985. Bagaimana kita bisa membayangkan teman ya? Ijazah terbit dulu, setelah itu skripsinya belakangan menyusul terbit. Jadi yang terbit dulu, yang disahkan dulu, yang dipegang dulu adalah ijazahnya, baru skripsinya. Bukankah biasanya untuk mendapatkan ijazah, orang di wisuda itu harus lulus skripsinya dulu. Ketika skripsi lulus, maka dia di wisuda, setelah itu dapat namanya sertifikat atau ijazah. Tetapi ini kebalik apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ijazahnya itu 5 November 1985, sementara skripsinya 11 November 1985. Itu pun juga janggal teman ya. Dengan jarak yang pendek teman ya, antara keluarnya ijazah sama keluarnya skripsi, ini pendek banget. Jaraknya itu sekitar 6 hari teman. Apa mungkin jaraknya itu teman ya? Jarak antara keluarnya ijazah sama keluarnya skripsi pengesahannya itu teman, itu 6 hari. Itu apa mungkin secara logika teman ya? Karena biasanya teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu mengerjakan skripsinya teman ya, itu baru selesai teman ya, ditandatangani oleh dosen pembimbing maupun dosen yang mengujinya itu. Setelah itu ada jeda teman, ada jeda yang cukup lama, mungkin 2 atau 3 bulan baru melakukan wisuda dan nanti akan mendapatkan ijazah. Tapi di skripsi maupun ijazah Pak Jokowi itu jaraknya cuma 6 hari. Jadi yang keluar dulu itu ijazahnya tanggal 5 November 1985, kemudian setelah itu skripsinya teman 11 November 1985. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video dari Dr. Diva. Di ijazah tersebut, mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Tapi di skripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi ujian. Nah itu teman ya, jadi wisuda dulu, ijazah dipegang dulu, baru setelah itu mengerjakan skripsi. Ini sesuatu yang janggal. Jadi logika kita mengatakan, apa mungkin teman ya, ini ijazah asli kalau modelnya seperti ini.
Apalagi kalau temuannya masalah dekan, teman. Pada waktu 1983 sampai 1986 itu dekannya Pak Sumitro. Tapi di ijazah dekannya bukan Pak Sumitro yang tanda tangan, tapi Pak Sunardi. Jadi ini janggal lagi, teman, ijazah yang dipunyai oleh Pak Jokowi. Jadi ini janggal lagi, teman, ya, ijazah yang dipunyai Pak Jokowi. Oleh karena itu masyarakat ini bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu. Karena itu masyarakat ingin tahu bentuknya seperti apa? Apakah sama ijazah yang dipunyai Pak Jokowi itu dengan yang dipublish oleh Sandi kader PSI yang katanya itu asli? Nah, katanya asli. Tapi sejauh ini banyak masyarakat yang belum tahu ijazah sebenarnya dari Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi itu cukup gampang, ngomong aja bahwa ijazah yang dipublish oleh Sandi kader PSI itu adalah yang asli. Selesai, teman, ya. Maka masyarakat akan fokus di ijazah tersebut. Tapi anehnya, teman, ya, ijazah itu sampai sekarang belum ditunjukkan oleh Pak Jokowi, yang katanya akan ditunjukkan jika pihak hakim pengadilan ini memintanya untuk menunjukkan, maka akan ditunjukkan atau akan diberikan oleh Pak Jokowi ke pengadilan atau ke hakim. Tapi kalau kita melihat kemarin sidang yang terjadi pada Gus Nur atau Bambang Tri, itu kan juga meminta supaya dihadirkan ijazah asli. Tapi pada waktu itu juga tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Dan akhirnya Bambang Tri dan juga Gus Nur malah ditahan, dipenjara. Ini sesuatu yang aneh menurut saya, teman, terkait ijazah dari Pak Jokowi ini. Dan kali ini, teman, ya, banyak warga masyarakat yang minta supaya Pak Jokowi itu segera diadili agar clear, agar cepat selesai masalah kasus ijazah palsu ini. Nah, teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat videonya, teman, ya. Pernyataan sikap dan dukungan gerakan aksi umat melawan ketidakadilan, Gaung Ketidakadilan Jawa Barat. Bahwa akhir-akhir ini kami gerakan aksi umat melawan ketidakadilan yang terdiri dari berbagai komunitas, akademisi, ormas dan para ulama, harokah, purnawirawan, pemuda dan mahasiswa, para profesional dan kelompok emak-emak di Jawa Barat sangat prihatin pada proses hukum terkait dengan dugaan ketidakaslian ijazah sarjana Joko Widodo, di mana pihak-pihak yang aktif dalam mengungkap, mengkaji dan mengkritisi isu tersebut justru menghadapi tekanan dan berpotensi dikriminalisasi. Potensi perlakuan di atas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Bahwa substansi negara hukum terletak pada jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi, bahkan melakukan kajian ilmiah sebagai bentuk sosial kontrol terhadap kekuasaan. Persamaan warga negara di hadapan hukum, equality before the law, bebas dan dari diskriminasi, serta pelaksanaan proses penegakan hukum yang adil, transparan, due process of law, yang melindungi setiap orang adalah prinsip kehidupan berbangsa yang tidak bisa ditawar lagi. Bahwa upaya-upaya yang mengarah untuk membungkam kritik yang diduga melalui tindakan kriminalisasi merupakan kemunduran yang serius bagi tegaknya demokrasi dan mengancam keberlangsungan sosial kontrol dalam sistem pemerintahan dan demokrasi. Bahwa sehubungan yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami menyatakan: 1. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan saudara Dr. Roy Suryo, Dr. Simon Sianipar, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa Uzia sebagai para pakar di bidangnya, dan saudara Rizal Fadila, SH, Kurnia Trirahayu SH, MH, dan kawan-kawan sebagai penasehat hukum dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki atas dugaan palsunya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo untuk mengungkap secara transparan dan akuntabel. Nah, itulah, teman, yang disampaikan oleh warga masyarakat Jawa Barat menuntut supaya Pak Jokowi segera diproses ke pengadilan biar semuanya lebih jelas. Dan banyak masyarakat yang juga mendukung perjuangan Dr. Tifa, Pak Rismon, Pak Roy Suryo untuk mengungkap kasus ijazah yang diduga palsu tersebut. Walaupun, teman, ya, perjuangannya berat
karena pihak Bareskrim maupun pihak UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tapi kalau kita melihat keluarnya ijazah sama keluarnya skripsi, ini jelas ada kejanggalan. Karena keluarnya ijazah lebih dulu, setelah itu skripsi. Jadi wisuda dulu, baru mengerjakan skripsi. Ini juga sesuatu yang sangat tidak wajar, teman ya. Tidak wajar. Karena umumnya orang bisa diwisuda itu karena sudah menyelesaikan skripsinya. Apalagi teman, katanya di skripsi Pak Jokowi ini ada lembar pengesahan yang memakai Time New Roman, teman ya. Time New Roman. Padahal di tahun 1985 itu belum ada font tersebut. Memang teman ya, font itu sudah ada sebenarnya diciptakan itu 1930-an teman ya. Sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada sebenarnya Time New Roman, tapi tidak bisa digunakan untuk ke Windows teman ya. Windows itu keluaran Time New Roman tahun 1992-an. Jadi kalau 85 itu belum ada, semua masih menggunakan mesin ketik teman ya. Tapi kalau di pihak Pak Jokowi teman, ini berdasarkan temuan Pak Rismond, Roy Suryo, itu memakai Time New Roman. Jelas ini sesuatu yang tidak wajar juga. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.